Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Wabad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Azhar Songgo Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang luar biasa. Utamanya adalah nikmat iman. Kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang beriman, mukminin, mukminat. Pula nikmat Islam, kita dipilih oleh Allah sebagai kaum muslimin dan tinggal di negeri mayoritas muslim, sehingga menyaksikan hal-hal yang baik jauh lebih banyak daripada menyaksikan hal-hal yang buruk. Kalau orang muslim tapi tinggal di Australia, di Amerika, di Eropa misalnya, dipilih sebagai kaum muslimin, tapi sangat mungkin menyaksikan keburukan jauh lebih banyak daripada menyaksikan kebaikan. Kalau kita di negeri yang mayoritas muslim, menyaksikan orang-orang jalan-jalan menuju surga. Ke masjid berarti menuju surga. Bersedekah berarti menuju surga. Berpuasa siam berarti menuju surga. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang barangkali dibayangkan atau dirindukan, kalau bahasa orang Melayu, dirindui oleh orang-orang yang tidak merasakan. Jadi orang-orang muslim yang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah membayangkan tinggal di Indonesia itu istimewa satu sisi. Kemudian kita dalam perhitungan Masehi ini tahun 2025. Saya lahir tahun 59 bulan Januari. Jadi saya hitung. Ini berarti umur saya sudah, umur kula pun lebih kurang 66. Padahal Rasulullah ngendika yang isinya umur umat Muhammad itu antara 60 atau 70. Nah, itu menurut saya membuat semakin sadar bahwa semakin hari kita ini waktu untuk menghadap Allah otomatis semakin dekat. Maka bagaimana semakin sadar. Tapi sadar itu kadang-kadang juga kelihatannya semacam tidak mudah. Semacam. Misalnya kita sadar sholat. Mestinya apa yang kita baca itu kita pikirkan dan kita rasakan. Kita baca Fatihah, ya kita pikirkan maknanya terus kita rasakan. Sebab kalau kita tidak pikirkan, ketika kita baca Fatihah, pikirannya ke dapur. Kalau kita tidak pikirkan, ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Azim atau tasbih yang lain, tapi pikirannya sedang ke tempat lain. Berarti menunjukkan bahwa kalimah-kalimah thayyibah itu memang harus diucapkan. Kenapa menunjukkan ingat Allah itu perlu atau harus diucapkan? Karena pesan Nabi kepada seseorang yang bertanya, jawabannya
La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Supaya lisanmu itu basah kuyup dengan zikir, berarti diucapkan. Itu yang pertama. Kenapa mesti dirasakan? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Tenang itu perasaan. Berarti mengingat Allah, membaca Al-Quran dan lain-lain itu dipikirkan, kemudian diucapkan dan juga dirasakan. Mari. Kemudian di era akhir-akhir ini kita biasanya sampaikan tentang kajian As-Sirah Nabawiyah. Kali ini saya akan nukilkan tentang Fadilah Syam. Istimewanya negeri Syam, termasuk di dalamnya Palestina, Suriah, Lebanon, dan lain-lain, karena akhir-akhir ini atau tahun ini banyak peristiwa yang sangat-sangat dahsyat membuat kita menuntut berpikir. Maka mari kita cari rambu-rambunya lebih dulu. Termasuk peristiwa dahsyat adalah perang di Palestina sudah 470 hari. 470 hari korbannya dari pihak kaum muslimin puluhan ribu. Sisi lain umat Islam yang di negeri sekitarnya tidak bisa kurang kelihatan membantunya. Sisi yang lain yang membantunya adalah dari Lebanon, Syiah Lebanon. Kemudian yang membantunya pula adalah dari Iran. Kemudian yang membantunya pula adalah dari Yaman. Yaman sebagian umat memandangnya yang sekarang ini adalah Syiah Ja'fariyah, agak dekat dengan Ahlus Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi melihat bermacam-macam kaum muslimin yang ada di negeri kita maupun di bulan bumi ini, kelihatannya kita perlu menyadari hadis, yaitu hadis tentang yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi dzurratun min khairin. Nanti akan keluar dari api neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada setitik kebaikan. Berarti Berarti masih termasuk Islam. Berarti masih termasuk iman. Meskipun kebaikannya setitik, amalnya mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah termasuk muslim, termasuk mukmin, maka terikat kewajiban innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Oke, kemudian kemudian dunia dikejutkan. Tahu-tahu perang ini berhenti. Mulai berhentinya kemarin hari Ahad. Nah, kemudian pembebasan tawanan. Tawanannya untuk pertama bebaskan perempuan 3 orang. Dahsyatnya lagi adalah dengan membebaskan lebih kurang 3 tawanan, kaum muslimin yang dibebaskan 290-an lebih, nah itu adalah tawanan-tawanan yang seumur hidup. Ternyata tawanan seumur hidup tidak seperti di kita ini. Tawanan dihukum 47 kali seumur hidup. Dihukum berapa puluh kali seumur hidup. Bukan sekali seumur hidup, 47 kali seumur hidup. Nah, kemudian saya baca firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang mengisrakan, menjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Ternyata tempat-tempat yang Masjidil Aqsa itu sekitarnya adalah penuh berkah. Tetapi mendapatkan ujian sampai kini. Jadi Masjidil Aqsa khususnya Palestina itu disebutnya penuh berkah. Tetapi mendapatkan ujian sampai kini. Apa bentuk ujiannya? Al-Kisah begini.
Dulu ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani mengeblok dengan Jerman dan lain-lain melawan sekutu, terus kalah. Nah, ketika kalah, maka negeri Palestina menjadi bagian dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian akhirnya pas tahun 1917 Panglima Jenderalnya Inggris namanya Allen B, lebih kurang begitu, mengatakan mulai sekarang perang salib sudah selesai. Padahal kala itu Palestina sudah dikuasai, tetapi Turki Utsmani masih tegak di Turki. Baru dijatuhkan nanti bulan April tahun 1924. Nah, ketika tahun 1924 umumnya negeri yang bekas-bekas khilafah Turki Utsmani merdeka sendiri-sendiri. Aljazair merdeka, kemudian Tunis merdeka, semua merdeka pelan-pelan, bertahap semua merdeka. Nah, yang Palestina belum sempat memerdekakan diri. Belum lagi padahal dihuni oleh kaum muslimin. Belum sempat memerdekakan diri, sudah ada surat jaminan dari pemerintahan Great Britain Britania Raya kepada orang Yahudi yang dikeluarkan pada tahun 1917 yang menunjukkan bahwa Inggris menjamin akan mempersiapkan homeland, negeri tanah air bagi orang Yahudi. Itu 1917. Maka by proses orang Yahudi yang tersebar di mana-mana pergi masuk ke Palestina dan berikutnya. Kemudian akhirnya tahun 1947 atau 48 lebih kurang PBB membagi Palestina jadi dua. Separuh 60% untuk orang Yahudi, 40%, lebih kurang 40% untuk orang Palestina. Dan selanjutnya 47 atau 48. Nah, kemudian Israelnya memerdekakan diri. Negeri yang ditempati orang Palestina yang memerdekakan diri adalah orang Israel. Orang yang berdatang dari berbagai macam belahan bumi datang ke situ. Maka pesan syekhnya orang-orang Palestina yang namanya Syekh Yasin kala itu atau tahun-tahun belakangan sebelum almarhum berkata begini, ayyuhas syabab antumul quwwatu wa antumul mustaqbal. Wahai para pemuda, kekuatan Islam itu ada di para pemuda. Kalau para pemudanya tidak sekolah, apa jadinya nanti? Kalau para pemudanya sekolahnya tidak benar, apa jadinya nanti? Dan selanjutnya. Kemudian, wa antumul mustaqbal. Nasib baik masa depan tergantung kepada pemudanya sekarang. Kalau pemudanya sekarang sekolahnya tidak begitu mengenah, masa depan berarti tidak begitu keruan. Kalau sekarang di negeri kita banyak hufat-hufat, berarti ke depan agak-agak sangat menjanjikan. Dan selanjutnya. Tapi kalau pemudanya, sarjana-sarjananya, mahasiswanya tidak begitu paham tentang Islam, alamat ke depan tidak begitu karuan. Misalnya. Lebih kurang demikian. Kemudian, wa antum hayatul ummah, disebutnya gini. Jadi, umat Islam itu akan jaya kalau pemudanya hebat. Baru nanti umatnya akan istimewa. Nah, kemudian kalimatnya begini. Karena Palestina itu dijajah oleh Israel lebih kurang utamanya sejak tahun 48 utamanya. Nah, sementara sejak itu pula Israel itu didukung oleh Inggris dan lain-lain. Maka pesannya adalah bil jihadi izzuna. Kalau kita melawan itu nanti mulia. Sebab melawannya pertimbangannya dua, membela Islam sama membela tanah air. Kenapa mesti membela tanah air? Karena wadahnya itu. Sama juga pada zaman Nabi, membela Islam berarti membela Madinah. Kenapa membela Madinah? Karena wadahnya itu. Nah, sama juga kita membela Islam berarti membela NKRI. Kenapa? Wadahnya itu. Nah, maka bil jihadi izuna, dengan kita melawan orang Israel sejak tahun 48, kemudian yang dibela oleh Britania Raya juga sejak sebelum itu mulia. Kemudian wabil, sebab yang namanya jihad bisa macam-macam. Jihad itu berdakwah juga jihad, kemudian membangun ekonomi juga jihad,
membangun pendidikan juga jihad, kemudian berjuang lewat politik juga jihad. Tetapi menurut istilah ulama kalau disebut jihad maksudnya perang. Maksudnya perang, qital. Kemudian kalau disebut fisabilillah maksudnya adalah jihad dan selanjutnya. Maka kalimat berikutnya wabil qitali aizuna. Orang-orang Palestina baru mulia kalau perang. Nah, ini fikihnya begitu. Tetapi tata cara berjuang di Palestina belum tentu bisa diterapkan di Indonesia karena lingkungannya berbeda. Demikian juga cara berjuang di Indonesia belum tentu bisa diterapkan di sana dan sebaliknya. Maka konteksnya ini konteks Palestina. Wabil qitali izzuna. Kalau kita siap berperang, maka mulia. Adapun menang kalah semuanya takdir. Maka kemarin selama lebih kurang 1 tahun kita dengarkan berita, tiap hari saya pribadilah hanya bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau sedih gimana, mau tidak sedih gimana, wong kalau mau sedih wong itu juga takdir Allah, mau tidak sedih wong saudaranya dibantai kan. Maka yang saya baca 2 saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil yang pertama, yang kedua wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini orang-orang kafir membuat konspirasi untuk melumpuhkan Islam, terutama yang di Gaza, tapi itu semua tidak lepas dari senario Allah. Maka mereka membuat makar, Allah membalas. Nanti, tapi endingnya yang terbagus adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya, wabil istishhadi izzuna, dengan mati syahid itu mulia. Nah, itu bayangkan di sini roto angel. Tapi kalau dibayang-bayangkan di tempat berperang itu itu mudah. Mudahnya karena tidak ada pilihan. Jadi kemungkinan jalan ke sana bom. Jadi otomatis orang kondisinya dituntut bertawakal. Dituntut pasrah, dituntut ikhlas. Sami kalau kita bulan Ramadan, sana pengajian, sana puasa. Otomatis kita dituntut dekat kepada Allah karena kondisi mendukung. Oh nggih, ini kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu kadang-kadang antar kaum muslim pada olo-oloan. Yang satu mengolo-olo karena puasa sejak hari pertama gitu. Dianggapnya pakai hadis dhaif. Yang satu mengolo-olo kamu malah ada poso-poso. Nah, jadi akhirnya yang diolo-olo kamu poso di Rajab itu hadis dhaif. Kalau nanti yang diolo-olo kalah rasido poso. Yang ngelolo juga rasido poso sami-sami. Padahal mestinya pakai dalil umum. Maka kalau ceramahnya si Ustadz Adi Hidayat pakai dalil umum. Dalil umumnya yang pertama adalah ini bulan haram. Bulan haram itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. Bulan haram itu bermaksiat buruknya dilipat gandakan. Terus amal soleh baiknya dilipat gandakan. Nah maka beliau si Ustadz Adi Hidayat menukil kata-kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang bermaksiat di bulan Rajab, buruknya dilipat gandakan 2 kali. Berarti beramal soleh juga 2 kali atau lebih. Oleh karena itu, kita mesti banyak-banyak beramal amal soleh di bulan Rajab. Salah satu amal soleh itu adalah puasa. Nah, salah satunya gitu. Oh, Masya Allah. Padahal orang puasa sudah disediakan pintunya di surga, babur royan. Kemudian orang sholat sudah disediakan pintunya, babus sholat dan lain-lain. Ternyata karena sudah disediakan pintunya, otomatis disediakan lahannya. Ternyata ulama bilang, panjang-panjang setahun ini puasa yang haram 5 tok. Puasa yang haram itu 5 hari saja. 5 hari saja. Apa 5 hari itu? 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Yang ketiganya 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Berarti selebihnya lahan masuk surga pakai puasa. Di antaranya gitulah. Nah, mumpung ini Rajab bulan haram, bagusnya sholat sunnahnya. Nah, kemudian sholat juga jalan ke surga. Setiap hari yang dilarang sholat itu 3 saja. Yaitu ba'da subuh sampai terbit matahari. Yang kedua adalah ketika matahari di atas kepala. Yang ketiga, ba'da asar sampai maghrib. Berarti selebihnya boleh sholat. Nah, berarti selebihnya lahan untuk sholat biar nanti masuk surga lewat babu sholat kan gitu. Nah, kemudian menurut pendapat ulama, tiga waktu yang dilarang sholat itu yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Oh, kapan
kapan-kapan pengen sholat boleh, asal tidak ba'da subuh, ba'da asar atau matahari di atas kepala. Tapi kalau sholat yang sabab, yang punya sabab boleh. Apa punya sabab? Mau ini berasar tapi mau masuk masjid, tahiyatul masjid, nah itu boleh. Kan itu alasannya sabab. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Apalagi Kanjeng Nabi kalau puasa, asal masuk rumah istrinya pagi-pagi pas sarapan nggak ada sarapan, langsung bilang kalau gitu saya puasa. Nah gitu nah. Jadi nggak mesti Senin, nggak mesti Kamis, nggak mesti Ayyamul Bid, nggak ada. Kapan-kapan boleh. Nah, berarti kapan-kapan istimewanya bulan Rajab. Nah, ini. Kenapa istimewa? Karena bulan haram. Bukan tanggal 1, tanggal 2, tanggal berikutnya. Itu nanti perselisihan antar kaum muslimin, akhirnya dua-duanya rasido poso. Nah, sing poso diololok rasido, yang olok-olok ya ndak patek sido gitu. Nah, kemudian dalil yang kedua. Insyaallah sahih. Dalil yang kedua adalah sepanjang umur Nabi itu puasa yang bulan 12 bulan itu paling banyak puasa adalah selain Ramadan, Sa'ban. Rawah itu paling banyak puasa, tapi tidak lengkap. Nah, lengkapnya Ramadan. Berarti akhirnya amargi kula pun umure swidak 6. Berarti kudu tenanan banget. Bagaimana bisanya pas Rajab ini poso saukae-kae? Kok saukae? Isoe poso tok no. Kalau jenengan punya duit ya sedekah saukae-kae no. Kalau jenengan punya jabatan ya nolong wong saukae-kae. Tanda tangan baik-baik sak banyak-banyaknya kan gitu. Nah, nanti Sa'ban puasa sebanyak-banyaknya. Ramadan penuh. Oke, kembali kepada maudhu kita. Jadi, wabil istihadi izuna, dengan mati syahid itu kemuliaan. Yang rumitnya adalah orang-orang Palestina, ibu-ibu itu sudah banyak korban-korban itu hanya dikit-dikit alhamdulillah rabbil alamin, dikit-dikit alhamdulillah rabbil alamin, dikit-dikit alhamdulillah rabbil alamin. Jangan-jangan itu bagian daripada tanda memang tempatnya penuh berkah, maka insya Allah beriman itu juga mudah, mendekatkan diri kepada Allah juga mudah insya Allah. Yang rumit lagi, yang terbaru, gencatan senjata sudah diumumkan hari Rabu kemarin. Rabu napa Kamis mboten hafal kula. Terus pelaksananya hari Ahad. Lah mergo senengi anak-anak memberitahu mboknya ini sudah gencatan senjata. Gencatan senjata itu untungnya 2. Berarti pengeboman mandek kan. Pengeboman mandek, tembak-tembakan mandek, untungnya itu untung pertama. Untung yang kedua berarti Israel kalah. Jadi untung yang kedua itu, maka orang sak dunya seneng kabeh, yang muslim ya seneng, yang kafir juga seneng. Kok yang kafir juga seneng tuh gimana toh? Memang Allah buat gitulah. Nah gitu. Nah, anak memberitahu ibunya ini sudah gencatan senjata, sudah ceasefire, gencatan senjata, perang berhenti 42 hari. Seneng kan? Baru memberitahu anaknya syahid kan gitu. Kenapa? Ya Israel memang gitu memberi pengumumannya Rabu, pemberlakuannya Ahad. Jadi Rabu sampai Ahad masih perang-perangan dan selanjutnya gitu. Nah, tetapi kalau orang punya yakin jihad itu mulia, kemudian jihad itu mulia, syahid lebih mulia kan ngoten. Tapi nek dipikir ngeten iki angel. Dipikir ngeten iki kudu angel lagi angel. Kok angel? Orang sing syahid boten ketok, sing jihad boten ketok angel. Kalau ndemen nek sekolah ten Pakistan sempat ketemu Syekh dari Palestina, namanya Dr. Abdul Azam. Beliau sibuk mengajar di IIZU, Islamic International University di Islamabad. Nanti sekian waktu-waktu jihad ke Afghanistan. Beliau memandang orang yang baru datang dari Timur Tengah atau dari mana-mana datang syahid itu iri. Loh, ini yang sudah jihad dari kemarin enggak syahid. Kok ini baru-baru datang kok syahid, itu sempat iri. Lah iri seperti itu untuk mikirkan kita sekarang wangel kok bisa lihat orang mati kok iri itu diponto, itu wangel kan. Nah, tapi di tempatnya itu gampang. Nah, maka wabil istihadi izuna. Jadi mulia itu ada Pak. Jadi orang muda itu harapan umat, harapan bangsa, harapan negara, harapan Islam. Kemudian mulianya di berjuang. Kalau dengan berjuang itu meninggal dunia kan istimewa. Kan benten pas salat almarhum, kan benten pas bal-balan almarhum, kan benten. Dodolan almarhum kan benten.
jualan cilok almarhum kan benten, kecuali waktu jualan cilok untuk sodako menghidupi dengan izin Allah keluarga saya itu dari awal pun dihitung sodako apa. Tapi kalau niatnya golek duit kan benten. Wah, aku golek duit pokoknya golek duit. Nah, duit tekan inamal a'malu biniat. Nah, jadi apa namanya? Husnul khotimah niku istimewa. Napa melih sahid niku istimewa. Nah, kemudian pesan syekhnya tadi, kemudian apa namanya? Amal istislamu fahuwa tariquz dzilli. Bismillah, ngapunten. Monggo padha ngujuk. Sami ngujuk. Ya Allah karim. Bismillah. Ya Allah. Tapi ngeten-ngeten, kalau pas rame-rame geger niku yang umat Islam kadang-kadang terbagi dua. Ada yang pilih nyerah sama Londo sama Jepang, ada yang pilih melawan dan lain-lain. Ada yang jadi pangeran Diponegoro, tapi ada juga yang jadi apa namanya antek-anteknya Londo dan lain-lain. Nah, maka menyerah kepada lawan itu hina. Itu hina. Kemudian pertama hina, yang kedua adalah aib. Nanti dalam sejarah akan dibilang pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa saja aib, nopo mulai pengkhianat bangsa, negara dan agama kan aib banget. Nah, maka sebelum itu terjadi diberitahu mulia itu ada dalam berjuang. Nah, hina dan aib itu ada dalam menyerah kepada musuh. Kemudian barakallahu fikum dan selanjutnya. Ternyata ada hadisnya. Hadisnya kata Rasulullah bersabda, "Tuba lisyam." Berbahagialah bagi apa namanya bagi Syam. Dulu saya punya ustadz namanya Ustadz Abdullah Sungkar almarhum. Kalau menerangkan Tuba itu diartikan dalam bahasa Jawa bejo kemayangan. Kalau mboten patek mudeng, kemayangan apa niku? Bejo. Pokoknya seneng banget. Tuba lisyam. Terus menyambung hadis. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang itu akan mulia berbahagia kalau kekurangan dirinya itu menyibukkannya untuk memperbaikinya daripada sibuk dengan mengoreksi kekurangan orang lain. Nah, itu namanya berbahagia. Tuba lisyam. Berbahagialah penduduk Syam. Terus sahabat yang mendengar Syam itu adalah Syam itu adalah Palestina. Bismillah. Syam niku Palestina, Yordan, Lebanon. Niku Suriah. Oh ya, oke Suriah, Masya Allah. Tadi yang pertama ternyata negeri Palestina itu punya Palestina, tapi yang mendeklarasikan kemerdekaan ada pendatang orang Yahudi. Memang zaman dulu kala memang nenek moyangnya lahir di situlah. Nah, karena apa namanya Nabi Ishak dan lain-lain. Tapi ketika sudah kedatangan Islam, ketika Islam datang, orang Yahudi kan sudah di sekitar Madinah, di Khaybar sama sekitar Madinah. Kemudian Palestina itu bagian daripada kerajaan Romawi yang Nasrani. Sudah tidak dominan begitu. Nah, Tuba lisyam, berbahagialah penduduk Syam. Nah, tadi cerita saya bahwa Palestina yang dihuni oleh orang-orang Muslim tadi, yang dulu bagian daripada kekuasaan Turki Utsmani kalah perang, akhirnya Palestina dikuasai Inggris, kemudian diberikan kepada Israel, padahal penghuninya penduduknya adalah Muslim Palestina. Nah, hingga ketika merdeka bukan orang Muslim yang memerdekakan, tapi orang lain yang datang yang memerdekakan. Itu satu poin. Poin yang lain, ternyata Syam yang lain itu Suriah. Dulu kalau kita sekarang kita mengenang Orde Baru mboten patek pahit. Sekarang karena sudah berlalu pinten tahun. 20 tahun punjul, 26, 25 tahun. Tapi dulu orang-orang kalau mengenang Orde Baru tahun 2000-an, itu tasih mbok menawi, tasih getem-getem. Tapi kalau 2010, 2015 pun neten tulisan isi apik Yaman kuto. Nah, itu pun orang Indonesia itu kalau
yang orang lain disakiti atau disakiti bareng-bareng mudah lupa orang Indonesia tuh. Nah, kalau yang dirinya disakiti mungkin tidak lupa. Padahal tahun 80-an 90-an yang saya ingat presiden kita Bapak Soeharto tuh gelarnya napa ya? Jenderal besar. Kali Bapak Pembangunan tahun 80 80 90. Lah kula kan terus merantau kan Malaysia banyak tahun sampai 7 tahun lebih kurang. Lah pulang-pulang tahun 2019 atau 2020 itu ponakan saya mahasiswa. Ingat saya Soeharto itu jenderal besar Bapak Pembangunan. Itu di meja belajarnya tulisannya pun berubah. Ganyang Soeharto, gantung Soeharto. Loh, kok bisa berubah? Nah, jenengan ngerti, belum betul ngerti. Berubahnya kan artinya tahun 80 90 negeri muslim umumnya dikuasai oleh orang-orang yang orang bilang diktator nopo otoriter. Kados Presiden Soeharto niku bukan Indonesia tok. Irak juga ngoten. Kemudian Suriah juga begitu, Libya juga gitu. Nah, hanya lengsere benten-benten. Nah, sama juga kalimat lengser itu kan juga muncul ketika Presiden Soeharto turun baru aja kalimat lengser ke Prabon. Bedanya ya Allah ya Rabbi. Indonesia yang soleh-soleh rodok ngrasake mergo kula ten pondok gruki. Guru-guru kula padha penjara kabeh lah. Jadi rodok mengesan dikit. Nah, ternyata yang mengalami penekanan bukan Indonesia saja, Indonesia juga di bawah Presiden Soeharto. Kalau ben saat ini pun lali kabeh, kula berusaha melupakan. Yang kedua adalah Suriah itu di bawah Presiden Hafez Assad, Kolomben. Terus Libya di bawah Presiden Kolonel Gaddafi. Kemudian Irak di bawah Presiden sinten? Saddam Hussein. Nah, biasanya kula sing rada menarik ngeten ya Allah. Biasanya terus memunculkan perlawanan, terus diadu domba. Nah, kalau saya cerita adu domba, saya ingat kata-kata Romo Safi'i. Memindah kata-katanya Presiden Prabowo bahwa dunia barat memusuhi Islam itu bukan murni agamanya, tapi ada udang di balik batu. Apa? Urusan bisnis. Karena takdir Allah, hampir semua negeri yang dihuni oleh umat Islam bawahnya kekayaan banyak. Timur Tengah minyaknya banyak. Negeri kita minyak banyak, batu bara banyak, emas banyak. Nah, maka diburu-burukan Islam biar nanti kalau orang-orang Islam itu disingkirkan orang tidak menyalahkan. Itu kata Pak Syafi'i mengambilnya dari presiden. Nah, kemudian akhirnya kan banyak orang melawan Soeharto. Yang sing sepuh-sepuh rada ngerti nih, sing nem-nem mboten ngerti. Orang-orang banyak melawan Gaddafi, kemudian melawan Saddam Hussein, melawan Hafez Assad mboten patek. Lah kemudian ketika ada melawan tadi, dunia barat dompleng. Jadi membantu orang-orang yang melawan padahal podo-podo muslim. Gaddafi muslim, masyarakat Libya muslim. Kemudian Saddam Hussein muslim sunnah, masyarakat Irak juga muslim. Soeharto juga muslim, masyarakat Indonesia muslim. Kemudian Malaysia Mahathir muslim, masyarakat juga muslim. Nah, kemudian yang oposisi saat ini ditunggangi oleh luar negeri. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Irak muslim membunuh presidennya sendiri atas dukungan luar. Kemudian orang Libya muslim membunuh presidennya sendiri atas dukungan luar. Yang rumitnya adalah sebelum itu terjadi, nah orang Indonesia melengsarkan presiden sendiri atas menawi belum ngerti atas dukungan luar, tapi tidak sampai kepada Irak atau Suriah, hanya ngoyak-oyak supaya Soeharto di penjara, supaya penjara, tapi yang memberi Soeharto pinter juga, sakit. Jadi sampai almarhum tidak jadi di penjara, jadi menang-menangan. Lah istimewa lagi adalah Malaysia sebelum digerutuk rakyatnya, Mahathir Muhammad mengundurkan diri. Jadi boten rame-rame. Yang rame-rame dahsyat Libya, kemudian Irak, agak-agak rame
Indonesia. Batasnya bukan sampai paten-patenan tapi obong-obongan. Itu rodok lumayan titik buatan paten bebayan nih. Nah, ternyata yang punya Orde Baru bukan kita toh. Banyak umumnya negeri-negeri muslim punya masa seperti Orde Baru. Yang paling lama adalah Suriah. Nah, Suriah melalui dua diktator yang pertama adalah apa sih? Hafiz Asad, kemudian dilanjutkan anaknya Bashar Asad. Akhirnya masyarakatnya sampai memprotesnya hingga memeranginya 13-an tahun. Nah, baru beberapa waktu yang lalu menang dengan izin Allah. Jadi ada dua peristiwa besar. Peristiwa besar yang pertama perang dak rampung-rampung, sekarang pun rodok rampung, yaitu di Syam, yaitu Palestina. Yang kedua adalah di Suriah. Jadi kalau kita di bawah Presiden Soeharto 30 tahun, kalau Suriah yang ahlu sunnah di bawah Presiden yang Syiah Nusairiyah yaitu Hafiz Asad 50 tahun. Jadi lebih lama, cukup menakutkan. Tapi takdir Allah ada hikmahnya. Ketika dilanda perang-perang baik di Yaman maupun di Suriah, para ulama-ulama pada berhijrah ke Malaysia, berhijrah ke Brunei, termasuk berhijrah ke Indonesia. Sehingga ketika orang-orang tempatan tadi mau belajar, tidak usah pergi jauh-jauh karena ulamanya datang kemari dengan izin Allah. Kembali kepada hadis. Tuba li Syam. Jadi di Syam itu penuh kebahagiaan, penuh kebaikan. Tapi lagi-lagi, ukuran kebaikan itu iman dulu, baru kekayaan. Islam dulu, baru kekayaan. Bukan dibalik. Tuba li Syam, berbahagialah penduduk Syam, Lebanon, kemudian Palestina, kemudian Yordan. Akhirnya sahabat pertama, li ayyi dzalika ya Rasulullah, kok saged ngeten niku pripun toh? Kenapa kok bisa Syam itu membahagiakan? Li anna malaikatar rahman basitu ajnihataha 'alaiha. Karena malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas Syam. Bahasa mudahnya ngeten, bahasa mudah. Jadi kalau bayangkan perang 470 tahun, 470 hari, yang membayangkan mungkin wabot banget. Tapi yang ngalami abot banget, tapi ketika kemudian dia dekat kepada Allah, yang abot jadi tidak abot. Kemudian sama juga kalau kita sakit banget kemudian kita dekat kepada Allah, sakitnya bisa terlupakan, diganti dengan nikmatul zikir, nikmatnya zikir dan selanjutnya. Lah apalagi gini, Masya Allah. Lah pripun orang terbunuh syahid tapi penampilannya guyu, kan ngotak-atik angel nih orang kok sakit mati, penampilan akhirnya guyu, penampilan senyumnya penyuman akhirnya tersenyum. Kan ngeten ceritanya. Ya Allah, yang mati itu kalau ngaji Gus Ba seru niku. Yang mati kan badannya, rohnya kan tetap saja. Lah pripun? Lah kalau sebelum meninggal pas berjihad kan damai banget. Lah kemudian langsung diambil nyawanya, syahid kan langsung ketemu malaikat, ketok swargane. Jadi kan otomatis kan itulah malaikat membentangkan sayapnya di tempat-tempat itu. Jadi yang dengan berjihad ya mulia, kemudian dengan syahid lebih mulia kan ngoten. Oh, ada cerita ngeten. Ya Allah. Cerita perang Uhud. Ada dua sahabat. Yang satu namanya Abdullah bin Jahsin. Yang satu kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Lah pas perang Uhud, niku perang yang abot banget. Perang yang berat banget. Beratnya adalah waktu berangkat 1000, di tengah jalan 300 digembosi orang munafik pulang. Nah, tinggal 700 diminit dengan bagus oleh Rasulullah, awalnya menang. Gara-gara ada yang yang tidak taat kepada Rasul, akhirnya kalah. Nah, ketika itu ada dua sahabat berdoa. Yang satu Abdullah bin Jahsin, yang satu Abdullah bin Auf. Berdoa, ya Allah, yang Abdurrahman bin Auf, ya Allah, temukan saya kepada musuh yang besar, yang marah-marah, lalu nanti menghadapi dengan saya hadapi, terus saya menang. Menangnya lillahi ta'ala, sama lillahi kalimatillah. Menangnya ikhlas untuk menangkan Islam. Gitu. Nah, yang satu dongane benten. Abdullah bin Jahsin, ya Allah, temukan saya, depannya sama, temukan saya musuh kuat, bencereng misalnya kan gitu, kuat banget, marah-marah,
terus nanti dia mencukil mata saya, mencukil hidung saya, mencukil 3 kali sampai saya mati syahid. Nah, terus nanti kalau saya mati syahid, ketemu kepada Allah, saya ditanya, kenapa kamu kecukil matamu? Kenapa gini? Saya akan akan jawab, ini untuk 2 misalnya, yaitu yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua li'ilai kalimatillah, untuk Allah, yang kedua untuk memenangkan agama Allah. Betulan dua-duanya terkabul. Dua-duanya Abdullah bin Jahsin terkabul, syahid, kemudian Abdurrahman bin Auf terkabul, menang. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf berkomentar, doa akhi khairun min doai. Doanya saudaraku lebih baik daripada doaku. Dia minta mati syahid, sama-sama tujuannya menangkan Islam. Saya minta menang hidup, tapi tetap juga menang. Dua-duanya baik, tapi baiknya adalah berbeda. Demikianlah jadi banyak pelajaran yang barangkali kita renungkan. Apa yang terjadi di Syam kemudian merembet kepada bakaran hutan Los Angeles dan lain-lain, itu semua tidak lepas dari takdir Allah, pasti ada hikmahnya dan mestinya untuk meningkatkan keimanan. Ngoten. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.